Iya, shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa dan saya percaya damai sejahtera sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap bersyukur. Terutama di hari-hari ini betapa penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Anugerahmu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami dari kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, bahkan di bangsa-bangsa. Kami bersehati malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa menjadi dupa yang berbau harum. Karena itu kuduskan dan sucikan setiap kami. Kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami Bapa. Ini pujian penyembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setia. Kau menyediakan Tuhan, kami percaya yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Amin, amin. Lebih lagi saudara, dengan iman kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Kau tunjukkan setiamu. Kami percaya Engkau bahkan menyediakan segala yang kami perlukan di hidup kami Bapa. Amin. Engkau setia dalam hidup kami. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, haleluya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dalam kasih-Mu. Kau setia memelihara kami, anak-anak-Mu yang terus berharap padamu, yang terus percaya. Terima
kasih, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih, ajar kami percaya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan Tuhan yang kami perlukan di hidup kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, biar dengan lebih sungguh kita mau imani bahwa Dia Tuhan yang setia di hidup kita. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Amin, amin Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak mengingkari janji dan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Karena itu ajar kami terus percaya, terus berharap, terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, agar kami boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di hidup kami. Ajar kami terus bersyukur apapun keadaan di hidup kami. Ajar kami terus mengucap syukur, karena kami percaya Tuhan ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut hari-hari ini, tetapi terus bersyukur bahkan dalam segala keadaan di hidup kami. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang saat ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Hinggaku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat
tempat perlindungan kami Tuhan. Yes, kami percaya, iman kami tetap teguh, teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, selalu ada mujizat ketika kami bersyukur. Yes Lord, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya saat kami bersyukur, kemenangan di pihak kami Tuhan. Ada kuasa saat kami bersyukur, ada kemenangan saat kami bersyukur. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala keadaan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh ya Tuhan. Amin. Imanku tetap teguh dalam. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Amin. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Lebih lagi saudara, kita mau katakan ada mujizat, percaya ada mujizat dalam saat kita bersyukur. Selalu Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Yes, percayalah Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Amin, amin. Teguh dalam-Mu, ku menang. Kami menang, kami menang Tuhan. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami menang dalam kuasa-Mu. Kami menang berjalan bersama-Mu. Kami menang saat kami bersyukur. Mari terus bersyukur pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita saudara. Mari naikkan terus pujianmu kepada Tuhan, bahkan apapun keadaanmu. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, kita mau terus menyembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau,
Walau dunia ini bergoncang, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkaulah Allah di hidup kami. Yes Lord Jesus, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Yes Lord Jesus, amin. Tuhan, kami dengan iman berkata, tidak akan tergoyahkan iman kami, percaya. Lebih lagi saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang. Tuhan, yes, amin. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lebih lagi kita mau berkata di hadapan Tuhan dengan iman, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Yes, amin Tuhan. Yes, amin. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berdaulat. Bahkan setiap goncangan, kami percaya selamanya Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami mau terus percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami, atas dunia ini. Tuhan yang berdaulat atas bumi dan segala isinya. Kau takkan terganti, kami percaya. Engkau yang pegang kendali hari-hari ini Bapa. Bahkan di saat goncangan demi goncangan sedang terjadi, ajar kami terus menaruh iman, harap dan percaya kami hanya pada Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan ketika bumi ini bergoncang, kami hanya mau percaya kepada Tuhan. Ya dan amin, segala yang Engkau firmankan semua akan tergenapi Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami sedang melihat penggenapan demi penggenapan janji-Mu. Ajar kami untuk terus bertahan
menjadi umat yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Ajar kami menaruh iman, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Di saat dunia ini sudah tidak pasti dan tidak menentu lagi, ada satu yang pasti, janji Tuhan, firman Tuhan itu yang pasti, jaminan bagi hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan terus lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, gereja-Mu, umat-Mu di hari-hari terakhir ini, di tahun-tahun pemurnian ini. Kami semakin dimurnikan, keluar sebagai emas murni, bahkan sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau semua menyambut kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Yang saya percaya kesaksian akan membangun iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya dari Papua Barat. Ya, shalom buat yang ada di Papua. Ya, banyak yang setia mendengarkan Mesbah Doa. Bahkan saya tuh dapat WA Ibu di Papua. Sekarang sudah tengah malam, sudah malam jam 10 ya. Tapi kita tetap setia menunggu Mesbah Doa. Puji Tuhan, ya Tuhan memperhitungkan. Jadi sekali lagi diberkatilah Papua. Shalom buat Papua, damai, aman, sentosa. Iya, kami dari Papua Barat, Bu. Saya pendengar setia Ibu dengan semua tayangan-tayangan khotbah di YouTube. Dan setiap malam saya dengan suami selalu ikut Mesbah Doa. Amin. Saya mau bersaksi satu minggu yang lalu jam 10 malam. Ya, jam 10 malam lewat setelah Mesbah Doa. Adik ipar saya WA berkata bahwa kondisi mama drop. Saya dan suami membawa mama akhirnya ke rumah sakit yang saat itu kondisi mama sudah pucat dan dadanya sesak, ya sudah tinggal tarik-tarik nafas. Sebelum bawa ke rumah sakit saya minta kita berdoa dan dalam doa saya sudah menangis, Bu. Karena saya melihat kondisi mama yang sudah sangat drop. Mama saya sakit diabetes, komplikasi, asam urat, mah. Dan di dalam perjalanan di mobil, Bu, mama sudah hampir hilang kesadaran. Kaki saya sudah lemas di dalam mobil, saya terus menyanyi lagu pujian. Yang saya juga belajar dari Mesbah Doa, Bu. Lagu itu adalah penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Jadi lagu itu yang saya nyanyikan di mobil sambil air mata saya jatuh, Bu. Kami mencari rumah sakit terdekat dan suami saya juga nyetir di depan sambil ikut saya menyanyi. Saya terus kuatkan iman mama saya meski saya juga sudah tidak kuat rasanya. Saya bilang, mama sedikit lagi kita sudah sampai ya, mama harus kuat ya ma, Tuhan Yesus akan menolong mama. Akhirnya sampai di rumah sakit harus mengikuti aturan rumah sakit, yaitu di rapid antigen, yang bikin saya sangat gregetan, Bu. Sampai harus dipasang oksigen, bola mata mama sudah berputar-putar. Dan kepala mama sudah jatuh, ya sudah tidak berdaya. Saya berteriak tidak habis-habisnya, saya semakin tidak kuat, Bu, hanya meratap. Saya rasanya tidak kuat, ya tidak habis-habisnya, Bu. Saya terus meratap sambil berlutut di tempat tidur di rumah sakit, Bu. Saya meraung-raung dan berdoa Bapa kami. Di telinga mama saya ucapkan berulang-ulang. Adik laki-laki saya terus memukul-mukul kaki mama dan suami saya mengurut tangan mama supaya dia tidak hilang kesadaran.
Akhirnya hasil periksa dokter menyatakan bahwa mama saya dalam paru-parunya sudah ada cairan dan gula darahnya naik 600, tekanan darahnya juga naik dan jantungnya melemah. HB-nya 6. Dokter sampaikan keluarga berdoa saja. Saya tahu mama sudah tidak ada malam itu, Bu. Saya menangis dan saya baru sadar kenapa iman saya kecil sekali. Terbersit dalam hati saya apa yang saya lakukan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya menaruh iman saya kepadamu Bapa. Saya tahu Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya akan bersaksi bagimu Tuhan bila mama saya disembuhkan. Saya minta kekuatan doa dari seorang kakak rohani dan saya mulai dikuatkan juga oleh suami dan keluarga. Puji Tuhan, Bu, beberapa jam kemudian mama saya perlahan-lahan membuka mata. Saya mulai berbicara dengan mama sebagaimana yang ibu sampaikan, tidak ada dokter hebat yang bisa sembuhkan mama. Hanya Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa, Tuhan Yesus tolong lepaskan pengampunan. Saya bilang kepada mama juga harus lepaskan pengampunan kepada semua orang yang sudah bikin mama sakit hati, terutama untuk almarhum Bapak. Karena dulu Bapak sudah banyak menyakiti hati mama dengan bersinah dan menikah. Ya, setelah rapid negatif, mama saya boleh masuk di ruang inap dengan oksigen dan dada yang sesak. Singkat cerita, pada besok harinya dokter periksa dan dokter menyampaikan kepada kami bahwa ginjal mama juga sudah bocor. Kami kakak beradik ada 3 orang, saya yang disuruh kakak dan adik untuk ketemu dengan dokter. Tapi kali ini Bu, hati saya tidak goyah seperti hari yang kemarin. Setelah saya mendengar perkataan dokter dalam hati saya, walaupun ginjal mama bocor dan paru-paru sudah ada cairan, saya percaya Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan Tuhan mempunyai banyak stok anggota tubuh di sorga. Ia juga sanggup menggantikan dengan yang baru. Saya percaya dan saya mendapat kekuatan itu dari Tuhan Yesus. Dan saya hanya bilang ke dokter, iya. Ketika saudara-saudara saya tanya, saya bilang ginjal mama sudah bocor. Mereka down dan menangis. Dan saya berkata, tidak usah khawatir, Tuhan Yesus akan menggantikan dengan yang baru. Demikian Bu, sampai 1 minggu gula darah 600 turun sampai 150. Dan akhirnya kondisi mama normal kembali. Dan puji Tuhan Yesus, mama sudah balik ke rumah. Walau sekarang masih ada dalam masa pemulihan dan malam hari bisa tidur, tapi saya belum bisa tidur. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih atas mesbah doa dan khotbah-khotbah Ibu. Saya menonton sambil memasak, Bu. Amin. Karena rugi kalau saya masak tanpa dengar khotbah Ibu. Pasti masakannya jadi tambah enak nih ya. Dan ketika ada yang pas dengan masalah yang dihadapi teman-teman, saya pasti bagikan kepada mereka. Saya percaya Tuhan Yesus telah mengubah hidup saya dan suami lewat khotbah-khotbah Ibu. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan turut bekerja dalam segala hal, maka Dia pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan karena itu bagian kita hanya percaya dan berserah kepada Dia. Baik, kita hari ini melanjutkan pembacaan kita. Sekarang sudah di Yeremia pasal 38. Judul perikopnya, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi
ia tertolong oleh Ebed Melek. Kemarin kita sudah membaca bagaimana ketika dalam keadaan terdesak, Raja Sedekia meminta Yeremia untuk berdoa, titip doa kepada Tuhan supaya Tuhan meluputkan mereka, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hanya titip doa, dan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Iya, jadi Raja Sedekia sudah ketakutan sehingga dia titip doa kepada Yeremia untuk didoakan kepada Tuhan, tapi sementara mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab apa yang mereka minta itu, saudara. Ya, dan kita tahu bersama akhirnya Yeremia menyatakan ketika Sedekia mengambil dia dari penjara dan bertanya, apakah ada lagi yang difirmankan Tuhan? Dia bilang ada. Ya, dengan tegas Yeremia berkata, ada, ya. Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Wow. Nah, sekarang kita akan baca Yeremia 38 ayat yang pertama. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Jadi Yeremia pada waktu itu sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam penjara di bawah, tetapi kita sudah tahu tadi malam dia meminta kepada Raja Sedekia untuk tidak menaruhnya di dalam penjara, tetapi ya akhirnya dia ditaruh tadi malam dikatakan Raja Sedekia memberi perintah lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan. Tapi ternyata dia terus berbicara di sana mengucapkan firman Tuhan kepada segenap orang banyak. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini akan mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup dan nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia akan tetap hidup. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua tadi, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan menyebutnya. 4, maka berkatalah yang akan merebutnya, maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, ya, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Yeremia sekalipun dia ditahan di pelataran, tapi dia terus menyuarakan kebenaran. Dia terus mengucapkan apa yang Tuhan suruh. Dia terus menyatakan firman, nubuatan yang Tuhan suruh sampaikan. Sehingga lama-lama orang yang mendengarnya juga marah, saudara. Masa dia berkata, ya siapa yang tetap tinggal di kota ini akan mati oleh pedang, kelaparan, penyakit sampar. Tetapi orang yang keluar dan mengikuti orang Kasdim, dia akan tetap hidup, ya. Lalu saudara, karena mendengar itu maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, ya hukum mati saja orang ini. Lihat, dia itu melemahkan semangat para prajurit yang akan terus berjuang untuk melawan Babel, melawan tentara Babel, ya. Dia ini hanya melemahkan, bahkan bukan hanya melemahkan dia ini, ya, tetapi dia juga dikatakan di sana, ya, melemahkan semangat rakyat, para prajurit. Orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan, tetapi dia ini hanya mendatangkan kemalangan. Ya, karena mereka berharap Yeremia mengucapkan hal yang enak-enak bagi setiap mereka. Namun apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu pasti akan terjadi kalau Tuhan yang sudah menyatakannya. Lalu ayat yang kelima,
Raja Sedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Ya, karena yang ngomong itu pemuka-pemuka, saudara. Akhirnya raja menyerahkannya, "Sudah, dia dalam kuasamu, lakukan saja ya." Ayat yang ke-6, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu. Tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terpelosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Perigi itu sumur ya, saudara. Ya, ini dikatakan perigi, ya itu sumur. Mereka menurunkan dia ke dalam perigi itu, tapi tidak ada air di dalam sumur itu, yang ada hanya lumpur. Yeremia ya akhirnya terperosok ke dalam lumpur itu. Saudara, mengerikan sekali ya. Mungkin secara manusia Yeremia itu akan bertanya, Tuhan, ya aku itu mengikut Engkau malah mengalami dipukul, dipenjara, dimasukkan dalam sumur. Ini persis kisahnya Yusuf, dimasukin dalam sumur, dijual, dipenjara. Ya, tetapi cara Tuhan bekerja itu memang seperti itu. Seringkali kita akan diizinkan mengalami aniaya, tekanan, penderitaan. Ya, tetapi mari kita jalani saja dengan hati yang bersyukur. Bahkan kalau kita baca di dalam kisah ya para rasul-rasul, murid-murid Kristus, mereka semua dianiaya, bahkan banyak yang mati dibunuh. Tapi percayalah, Tuhan itu bertanggung jawab atas nyawa kita dan hidup kita, saudara ya. Tuhan itu yang pegang kendali. Tidak heran, saudara, kalau Yehuda itu berada dalam kekacauan. Kenapa? Karena sang raja setuju dengan semua orang. Ya, dia mendengarkan Yeremia, ya. Lalu dia setuju jika Yeremia harus dibunuh. Dan akhirnya dia juga menyelamatkan Yeremia. Yeremia tidak populer, perkataannya meruntuhkan moral pasukan dan bangsa itu. Sedekia tidak bisa memutuskan antara pendapat publik dan kehendak Allah. Apakah yang paling berpengaruh dalam hidup kita, saudara ya? Apa yang dipikirkan atau dikatakan orang, atau apa yang dikatakan Allah? Jadi Sedekia ini raja yang pelin-pelan. Dia itu ya tadinya sudah mau mempercayai Yeremia, tapi dia juga tidak berkuasa dengan apa yang publik katakan suruh bunuh Yeremia. Dia hanya ikut saja. Kenapa? Ya, orang yang cari aman. Sebagai anak Tuhan kita harus jadi orang yang berprinsip. Jangan cari aman, di sini begitu, di sana begitu ya. Tapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran apapun tantangannya, saudara ya. Para pejabat itu memasukkan Yeremia ke dalam sebuah sumur agar ia tewas, meninggal. Ya, perigi adalah sebuah lubang besar dalam tanah dengan dinding dari batu-batu untuk menampung air. Dasarnya tentunya gelap, lembab, dan dalam hal ini penuh lumpur. Yeremia pasti bisa tenggelam atau tersedot di dalam lumpur itu, saudara ya, mati karena tidak tahan terhadap situasi, atau mati kelaparan di dalam perigi itu. Apalagi kalau tenggelam dalam lumpur, memang bisa mati, saudara ya. Para pemimpin di Yehuda menganiaya Yeremia berulang-ulang kali. Ya, karena dia setia, terus konsisten menyatakan pesan-pesan Tuhan. Tidak berubah dia, walaupun datang aniaya, tekanan, Yeremia terus menyuarakan kebenaran itu, saudara. Sehingga dia itu sangat dibenci. Ya, selama 40 tahun, ya dia terus menyampaikan, saudara, ya, kabar nubuatan yang dia terima dari Tuhan. Ya, dengan setia dia mendapatkan ya nubuatan dari Tuhan, dan dia terus menyampaikan itu kepada rakyat, raja, dan semua orang yang mendengar. Memang dia tidak mendapatkan sambutan, dukungan, apalagi perhatian atau kasih. Justru sebaliknya, dia dipukul, dipenjarakan, diancam, dan bahkan dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Hanya orang Babel yang kafir yang menunjukkan rasa hormat kepadanya. Allah tidak menjamin bahwa hamba-hambanya akan luput dari aniaya meskipun mereka setia. Namun Tuhan memang berjanji bahwa Dia akan menyertai mereka dan akan memberi mereka kekuatan untuk menanggungnya. Ketika saudara dan saya mungkin melayani orang lain, sadarilah saudara bahwa pelayanan kita adalah bagi Tuhan.
Ya, dan bukan untuk mendapatkan pengakuan manusia. Tuhan memberi upah atas kesetiaan kita, tetapi tidak selalu ya pada masa itu juga. Ya, bahkan ketika mengikut Tuhan kita harus mengalami aniaya, kita harus mengalami tekanan yang berat. Seringkali saya pun juga dulu bertanya, Tuhan, benar enggak ini saya dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran? Benar enggak ini saya memilih jalan ini, mengikuti panggilan Tuhan ini? Seringkali kita ragu. Kenapa? Karena ada banyak tekanan, air mata yang rasanya enggak habis-habis proses itu datang. Bahkan untuk menyampaikan suara kebenaran, ya. Tapi ketika Tuhan yang memilih kita, marilah kita tetap setia, konsisten. Jangan berubah-ubah, berjalan di dalam kebenaran, sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Kita pasti akan melihat pembelaan Tuhan, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena hanya Dialah Tuhan yang layak kita tinggikan, kita sembah, kita agungkan, ya. Dan hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita, yang layak untuk kita muliakan. Mari kita renungkan firman ini. Mari kita terus menyembah Tuhan, saudara. Seberat apapun keadaanmu, tekanan yang sedang engkau alami, tetaplah kita mau berkata, kami mau tetap menyembah Engkau, Tuhan. Hanya Engkau Raja dan Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain. Biarlah kami tetap menaruh harapan dan iman percaya hanya kepada-Mu, ya Bapa. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang. Yes, amin Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah. Mari kita sembah Dia, Tuhan yang berdaulat. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, amin. Allah di tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah yang berdaulat, ya Tuhan, amin. Walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak akan pernah kami menukarkan kepada Allah-Allah yang lain. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Bahkan di saat semuanya tergoncang, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa hidup kami dan iman kami terus melekat kepada-Mu, Bapa. Kuatkan iman kami hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mau memulai dari rumah tangga keluarga kami. Biar kami dan seisi rumah kami hanya menyembah kepada Tuhan, menghormati kekudusan-Mu, menjauhi segala dosa. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar pemulihan itu terjadi dari rumah tangga kami sampai ke kota kami, bahkan bangsa kami. Tuhan melindungi, memberkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka Tuhan di usia senja, para single parent, Tuhan jagai dalam damai sejahtera dan kesehatan.
Memberkati seluruh anggota keluarga kami, khususnya yang terbaring sakit hari-hari ini. Mari Engkau sebutkan nama-nama keluargamu yang sakit, saudara. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka mengikuti mesbah doa yang sedang sakit. Tuhan, Engkau penyembuh kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni dan sucikan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan kami, terutama kesembuhan jiwa boleh terjadi, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, kepahitan, amarah kepada Tuhan. Agar jiwa kami terus bersyukur dan dipulihkan. Sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami tidak takut. Kami terus mau berharap dan percaya pada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Mereka yang ingin terlepas dari masalah persoalan yang berat. Hutang piutang Tuhan, ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepentingan diri. Bahkan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok yang mengikat. Kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang rindu untuk melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kami mau untuk dipulihkan dan Tuhan akan memampukan kami untuk dipulihkan. Tuhan memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Biarlah mereka terus menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran. Tidak pernah ditinggalkan orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengharapkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, memiliki anak. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup dan mempercayakan keturunan ilahi. Kami terus membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala bencana, dari segala gempa. Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami mau bertobat, kami mau nyerukan pertobatan di hadapan Tuhan. Biar semua kami berbalik, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Ajar kami setia dan taat melakukan firman. Ampuni bangsa kami dari segala kenajisan, dari segala pemberontakan, korupsi, bahkan ketidaktaatan di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah. Bapak, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Agar ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan di bangsa ini. Dan memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan diri sendiri. Dijauhkan dari ketamakan, roh cinta, uang, korupsi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI Polri hari-hari ini biar terus ada dalam satu kesatuan NKRI. Segala roh-roh yang coba menghancurkan bangsa kami, ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus kuasanya. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan, Engkau terus memberkati juga untuk para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami takut kepada Tuhan, bukan takut kepada corona. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Hari-hari iman kami sedang dimurnikan dan diuji. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati para tim medis Tuhan, untuk terus bekerja di garis terdepan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan anggota keluarganya juga dilindungi Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Juga bagi bangsa-bangsa di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan melindungi. Tuhan, mereka yang setia berdoa di mesbah doa, Engkau menjamah satu persatu. Tidak ada perkara yang mustahil. Keselamatan boleh terjadi Bapa bagi setiap mereka yang setia. Terima kasih buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, bagikan mesbah doa ini kepada sahabat temanmu yang juga membutuhkan dan mereka bisa dipulihkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan shalom.